Melody, sudah keluar? Yang Mulia, tidak ada apa-apa di sana. Independerahan di bawah sana. Tapi memang benar, tidak ada bayi. Tidak mungkin. Aku jelas merasakan ada 3. Seliragang Ru telah melahirkan. Ini 3 pangeran muda. Ayo, mari kita lihat. Baiklah. Dewi juga akan melahirkan. Bagaimana bisa kebetulan seperti ini? Yang Mulia, tabib kerajaan berkata bahwa, meskipun hamil 9 bulan, tubuhnya seperti gadis 15 atau 16 tahun, tidak terlihat hamil sama sekali. Tapi Yang Mulia, sungguh tidak ada bayi di perut. Aku akan mencari tabib kerajaan sekarang, untuk memeriksamu. Dewi, demi persaudaraan kita, apa sebenarnya yang kau inginkan? Oh, ay. Sia-sia bagimu mencari tabib kerajaan, karena kau menderita untukku. APA? Tidakkah kau mengerti? Selama 10 bulan ini, kau telah menanggung mual di pagi hari dan keburukan demi aku. Itulah mengapa aku bisa mengalami kehamilan pengganti. Dan memonopoli Anujara Kaisar. Ilmu sihir APA yang kau gunakan? Aku akan melaporkanmu kepada Yang Mulia. Hahaha. Tidak ada yang akan mempercayaimu. Kau mengambil hidupku dan merusak tubuhku. Jika Ada kira, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Ini setahun yang lalu. Hari ketika Dewi dan aku masuk istana. Aku telah terlahir kembali. Mengapa kau berkeringat begitu banyak? Apa kau merasa tidak enak badan? Dewi, tidakkah kau lelah berpura-pura? Apa yang lakukan? Kau selalu mengganggu Dewi di rumah. Sekarang setelah kau masuk istana, tidakkah kau bisa tenang saja? Tuanku, ini hanya pertengkaran enak-enak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah kau masuk istana, kau dan Dewi adalah wajah keluarga Wirya. Tolong jaga dia ya. Jaga dia? Bagaimana aku harus menjaganya? Berapa umur Dewi? Apakah istana kekurangan orang untuk memakaikannya pakaian atau memberinya makan? Percaya aku akan. Ayah, jangan salahkan Dia lahir dari istri utama. Jadi dia meremehkan ibuku dan aku. Itu sudah sewajarnya. Bagaimana jika kau adalah putri dari istri utama? Kau bahkan tidak setengah bijak seperti Dewi. Bijak, putri bijak Anda ini. Di kehidupanku sebelumnya, menggunakan rahimku, berzina dengan pria, dan melahirkan 3 anak haram. Dewi subur alami, dan Yang Mulia sulit memiliki pewaris. Jika Dewi mendapatkan Anujara nanti, kau sebagai kakaknya, juga akan mendapatkan keuntungan. Dengan perhatian Ayu, aku pasti bisa melanjutkan garis keturunan kerajaan untuk Yang Mulia. Mungkin aku bahkan akan punya anak kembar 3. Masih mencoba menyeretku bersamamu? Kehidupan ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu berbuat sesukamu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku berharap Dewi menjadi yang paling disukai di harem. Tapi keberuntungan ini, kau bisa menikmatinya sendiri. Aku tidak akan masuk istana ini. Tunggu. Tidak. Mengapa kau panik? Aku tidak akan pergi ke istana untuk melawannya. Bukankah kau seharusnya senang kalau begitu? Kau menggosei lagi. Tidak mungkin memilih di antara kalian berdua. Sebagai ibu tiri kalian, aku tentu berharap kalian berdua berhasil. Ibu tiri saya masih paling menyayangi saya. Saya bersedia tinggal di sisimu selamanya. Aku akan bersamamu seumur hidup. Oh tidak, kau tidak bisa. Ibu. Jadi bukan hanya Dewi yang mencelakaiku. Urusan kehamilan pengganti keluarga ini, mereka semua adalah dalang di baliknya. Aturan itu mutlak. Karena Yang Mulia. Sudah mange-lui quantita. Kau tidak bisa pergi sesukamu. Lagi pula, aku sudah mengatur di istana. Dan mengatur agar kau dan Dewi memiliki kamar bersebelahan. Aku hanya berharap kalian berdua saling menjaga. Kau sangat ingin aku masuk istana. Sepertinya ilmu sihir kehamilan pengganti sudah dilakukan sekarang. Waktu yang baik telah tiba, nona-nona sekalian. Bukankah kalian akan masuk istana? Baiklah, aku berjanji padamu. Apa yang sudah terjadi tidak bisa kuubah, tapi nasib yang mengikuti pasti akan kutentukan sendiri. Dalam kehidupan ini, aku akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Sebuah pertarungan sampai mati.
Datang lagi. Semua penderitaanku dimulai saat Dewi hamil. Dewi sangat sombong. Vegeta dia masuk istana. Dia sudah berpikir untuk hamil demi mendapatkan anugerah. Nyonya, kita juga tidak boleh ketinggalan. Tidak perlu. Pergilah dan belikan aku 99 pil kasturi. Aku ingin menghindari kehamilan. Dewi menggunakan suatu metode untuk menjadikan aku ibu penggantinya dan membuatku menanggung kesulitan kehamilan untuk. Tapi jika aku tidak bisa hamil sama sekali, aku tidak akan memberinya kesempatan apapun. Nyonya, makan terlalu banyak akan membuat Anda mandul permanen. Aku ingin mandul permanen. Meletai, pergi bantu aku dengan satu hal lagi. Aku juga ingin Dewi, reputasinya hancur. Ayu, kau benar-benar berseri-seri dengan cahaya hari ini. Di harem kekaisaran ini, semakin sombong dan angkuh seseorang, maka semakin mudah mereka ditikam dari belakang oleh panah tak terlihat. Semuanya sudah diurus. Sesuai perintahmu, semua orang di istana sekarang tahu bahwa Dewi sombong dan membual, mengaku memiliki tubuh suci pembawa anak, dan bahwa bahkan saat hamil, dia tidak akan kehilangan bentuk tubuhnya. Dewi, seumur hidup ini, aku tidak bisa lagi menjadi ibu penggantimu. Aku ingin melihat bagaimana kau menanggung kesulitan kehamilan sendirian dan mempertahankan status tubuh suci. Lalu, kita lihat saja nanti apakah itu benar atau salah. Itu dia. Dia berkeliling mengatakan bisa memberi Paduka 8 anak. Hanya menerima anugerah Paduka sekali saja. Betapa sombongnya dia? Nona. Kalian tidak tahu kan? Milik Paduka lebih besar dari lengan kita. Butuh banyak usaha bagiku untuk menerimanya. Betapa tak tahu malu. Ada sesuatu yang lebih tak tahu malu. Kaisar telah tiba. Sayangku. Salam, Paduka. Paduka, aku merindukanmu setengah mati. Apa yang kau rindukan dariku? Tentu saja. Ini. Bagus. Lalu, aku dan sayangku akan mendekat. Si nakal kecil. Sangat langsing. Bisakah kau benar-benar memberiku 8 anak? Jika Paduka tidak percaya, aku akan menunjukkan kepadamu. Di sini? Di sini juga? Apakah tidak ada tempat tidur di istana ini? Mengapa mereka melakukan ini di luar? Di siang bolong? Ini keterlaluan. Kudengar Dewi subur alami. Sepertinya Paduka akan punya pewaris. Nyonya, Anda tidak bisa terus makan kasturi seperti ini. Itu terlalu berbahaya bagi tubuh Anda. Jadi, apa kalau itu membahayakan tubuhku? Itu lebih baik daripada benar-benar melahirkan 8 anak untuk. Kali ini, aku tidak akan menjadi boneka kehamilannya. Apakah masih belum ada kabar dari Dewi? Pergi tanyakan di Akademi Medis Kerajaan. Ya. Di kehidupan sebelumnya, penderitaanku dimulai saat dia hamil. Sekarang aku mandul permanen. Bagaimana mungkin aku menjadi alat surogasinya lagi?
Tiba-tiba, mengapa aku mual tanpa muntah? Yang Mulia, kabar dari Akademi Medis Kerajaan. Dewi hamil. Kaisar sangat gembira. Sekarang, dia adalah seliru. Bagaimana bisa begini? Mengkengka? Di mana dia sekarang? Dia ada di kamar tidurnya. Paduka menaikkan pangkatnya. Dia seharusnya pindah tempat, tapi entah kenapa, dia menolak dengan gigih. Mari kita kembali ke istana dan lihat apa yang terjadi. Oh tidak. Kau menyiapkan banyak hal baik. 99 bot Kesturi. Apa yang kau lakukan di sini? Aku hanya datang untuk makan. APA? Aku tidak diterima? Letakkan I to you. Setiap ketidaknyamanannya selama kehamilan masih ditransfer padaku. Ayu, kau sangat lucu. Nyonya, lagi. Nyonya. Ayu, mengapa kau tidak bisa diam saja? Tidak ada orang lain di ruangan ini. Mengapa ada yang memukulmu? Dewi, lepaskan aku. Ada apa, Ayu? Aku hanya menyentuh perutku sendiri. Apakah itu masalah? Sebagai seorang wanita, kau harus menanggung penderitaan ini. Jangan mencoba melarikan diri darinya. Sungguh kasihan, inilah tak dalam hidup ini kau pantas selamanya diinjak-injak olehku. Beraninya kau memukulku, perutmu tidak akan sakit, tapi wajahmu akan sakit kan? How? Tapi memukul pipi kiriku tidak akan menyakitimu, begitu juga pipi kananku kan? Bagus. Karena itu masalahnya. Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana dengan ini? Kau. Nyonya. Nyonya. Oh tidak. Mengapa rasa sakitnya semakin parah? Semakin dia mendekat? Sayangku. Sayangku. Apa yang terjadi di sini? Sayangku. Apa yang terjadi? Yang Mulia. Yang Mulia. Sayangku. Dari mana semua kesturi di lantai ini berasal? Ilara. Kau berani menstake kehamilan? Yang Mulia, Nyonya tidak. Yang Mulia, Anda salah paham tentang Lara. Kesturi ini, Lara tidak memakannya. Sebaliknya, Lara cemburu karena aku hamil, dan memaksaku memakannya. Dewi, kata-katamu kosong tanpa bukti. Jangan fitnah aku. Kasturi itu sangat pahit. Aku tidak mau memakannya. Ilara, dia akan membunuhku. Ini, aku. Kurang ajar. Dewi itu baik hati. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Hengawal, sampaikan titah kekaisaranku. Selir Yun Menchbak, Pueris Karajan. Perilakunya tak tahu malu. Seret dia kalyur dan laksanakan hukuman mati. Yang Mulia, jangan. Dia adalah saudara kandungku. Lagi pula, darah adalah pertanda buruk bagi wanita hamil. Yang Mulia, tolong ampuni nyawanya. Baiklah, aku akan melakukannya untuk mengumpulkan pahala bagi sayangku dan anak di dalam rahimnya. Aku akan mengampuni nyawamu, Hengawal.
Hari ini, Ayu akan diturunkan status menjadi rakyat jelata dan diasingkan ke Istana Dinjan. Yang Mulia, Yang Mulia, ini tidak dapat diterima. Yang Mulia, Istana Dingin terlalu jauh. Aku yakin aku akan merindukan Ayu. Keep it here, biarkan saja Ayu tinggal di sebelahku. Itu akan sempurna. Dia tidak pernah ingin melihatku sukses. Mengapa saat aku dikirim ke Istana Dingin, dia memohon atas namaku? Dewi, kau terlalu baik hati. Dia berniat membunuhmu, namun kau masih melindunginya. Demi saudaramu, aku mengurungmu di kamarmu mulai hari ini. Kau tidak boleh keluar tanpa titahku. Sepertinya, kesturi yang kuminum tidak memengaruhinya, karena dia sudah hamil. Mari kita coba menggugurkannya. Kita akan bertaruh lagi. Kirimkan semangkuk jus plum dingin ini. Salam, Yang Mulia. Nyonya. And a fleck. Oh, Nadi Yang Mulia. Meninjukan diamement ami le NAM Bulan. Tidak hanya dia tidak terlihat hamil sama sekali, tapi dia masih memiliki sosok yang anggun. Saya telah berpraktik kedokteran selama 40 tahun, dan saya belum pernah melihat orang seperti Yang Mulia, begitu kuat dan penuh vitalitas. Ini benar-benar berkah bagi Yang Mulia untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Jalan ini, aku tidak pernah menghabiskan malam dengannya. Bayi siapa yang dikandungnya? Yang Mulia, Menu Rudenu Nadi Soliriun. dia memang tidak hamil. Mungkin ini karena kehilangan nafsu makan yang menyebabkan penyakit aneh ini. Ini masih belum berhasil, Nyonya. Saat ini, dia bisa bertindak semaunya, sementara kau yang menderita. Kita punya. Tidak ada kesempatan sama sekali. menurut garis waktu kehidupan sebelumnya. Jika ini berlanjut, dan dia melahirkan dalam 2 bulan, itu akan menjadi hari kematianku. Nyonya, kau tidak boleh mengakhiri hidupmu sendiri. Nyonya. Tidak apa Melatai. Aku tidak akan mengakhiri hidupku sendiri. Bagi seseorang seperti Dewi, bertindak liar dan tak terkendali, itu Tuhan yang patut disalahkan. Bahkan jika langit runtuh, orang yang pantas mati bukanlah aku. Ini bukan apa-apa, Melody. Ambilkan aku bubuk pereda nyeri. Aku akan menahannya saja. Bubuk pereda nyeri tidak akan membantu. Ini baru permulaan. Jangan bilang kau sudah tidak tahan. Bukankah Yang Mulia memanggilmu ke Balairung Kedamaian malam ini? Kenapa kau masih di sini? Tentu saja Yang Mulia menyayangiku, dan dia datang ke sini sendiri. Lagi pula. Dengan kau mendengarkan di sebelah, bukankah itu membuatnya semakin mendebarkan? Sayangku, di mana kau? Sayangku. Ketika Selir menghabiskan malam dengan Kaisar, mereka semua pergi sendiri ke Balairung Kedamaian. Wanita genit ini bahkan tidak mau berjalan ke sana. Dia bersikeras Yang Mulia datang padanya. Nyonya, kenapa kau tiba-tiba kesakitan sekali? Mereka sedang bermesraan. Yang Mulia, saya memiliki tubuh yang subur. Bajada saya hamil, saya tidak merikeguguran. Kau. Ayolah, coba saja. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Yang Mulia, pelan-pelan saja. Si nakal kecil, bukankah kau menikmati ini?
Nyonya, perutmu bergerak. Mereka terlalu serbo. Dulu, ketika Dewi menghabiskan malam dengan Kaisar, tidak pernah sakit seperti ini. Kenapa kali ini rasa sakitnya jauh lebih parah dari biasanya? Mungkinkah mereka menggunakan sesuatu? Melody, bantu aku keluar. Aku ingin melihat. Kenapa tidak sakit lagi sama sekali? Nyonya, kau bisa berdiri. Mungkinkah simpatiku padanya telah rusak? Oh, ew. Kau masih bisa berdiri? Itu tidak rusak, hanya saja mereka selesai begitu cepat. Bukankah kau bilang ukurannya sebesar lengan? Ternyata hanya penampilan tanpa substansi. How? Kaisar akan kembali dalam setengah bulan. Tunggu saja. Baguslah Kaisar sudah pergi. Dewi tidak bisa menghabiskan malam dengannya. Jadi segalanya akhirnya bisa tenang sebentar. Tapi dia akan melahirkan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Waktu hampir habis. Dibandingkan kehidupan sebelumnya, kenapa rasa sakit di kehidupan ini begitu tidak stabil? Bagaimana itu terpicu? Nyonya, dia sedang bermesraan dengan orang lain lagi. Sudah kuduga. TAPI. Kaisar tidak ada di istana sekarang. Perasaan ini bukan Kaisar. Ada seseorang lain. Dewi melahirkan makhluk aneh. Di kehidupan sebelumnya, dia menjebakku karena melahirkan anak itu. Makhluk aneh berambut merah dan bermata biru. Tapi sebenarnya itu adalah keturunannya yang terkutuk dari perselingkuhannya dengan orang asing. Di kehidupan ini, aku sama sekali tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ayo pergi. Melody. Kita akan ke sebelah. Untuk menangkap base mereka. TAPI. Yang mulia mengurung kita di sini. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Tolong, Kasim, izinkan kami lewat. Kami akan segera kembali. Bekla, c'est pas là. Pergila. Nyonya, semakin jauh kita berjalan, semakin sakit perutku. Melody, seret aku ke sana. Dia benar-benar. Orang-orang bodoh yang tidak berguna. Hillier. Selanjutnya. Siapa di antara kalian yang selanjutnya? Pilih aku. Yang mulia. Pilih aku yang mulia. Pilih aku. Kalau begitu, ayolah. Dia bahkan berani berselingkuh dengan penjaga istana, dan ada orang asing juga. Kalian juga tidak berguna. Apa yang terjadi? Hanya itu kemampuan kalian? Hanya kalian berlima. Killian. Semuanya sekaligus. Seperti dugaanku. 5 orang bersemen.
memang bertahan lebih lama daripada satu orang. Nyonya, apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua, cepat kembali. Kembali duluan. Terjadi lagi seperti ini. Semakin aku berjalan, semakin ringan rasa sakitnya. Mengkengke. Ibu sudah mengatur. Di istana untuk mengatur. Tempat tinggalmu dan Dewi. Agar bersebelahan. Bagaimana dengan ini kalau begitu? Istana dingin terlalu jauh. Aku pasti akan merindukan Ayu. Kupikir akan lebih baik membiarkan Ayu tinggal di sebelahku. Itu sempurna. Melody, aku mengerti. Yang Mulia, tidak ada yang akan. T'as eu quand? Jangan khawatir. Kaisar tidak akan kembali selusin hari lagi. Untuk kalian semua, apakah kalian benar-benar akan membuatku menghabiskan malam-malam ini sendirian? Yang Mulia, untuk anak dalam kandunganmu, itu bukan hanya kredit Kaisar saja. Kami semua juga berkontribusi. Dan kalau soal ayah, Kaisar bukan satu-satunya. Ay Greco. Biarkan ayah baptis kalian mendengar tendangan. Yang Mulia, perut Anda sepertinya sudah bertambah besar. Omong kosong. Bukankah baik-baik saja barusan? Aneh sekali. Kenapa pinggangku terasa lebih sempit dari sebelumnya? Mungkinkah pakaianku terlalu kecil? Biar aku dengarkan juga. Yang Mulia, perut Anda sudah semakin besar. Killian, apa yang kalian semua lakukan? Tidak. Aku tidak melakukannya. Benar. Camille tidak mulia apa-apa. Seseorang, cepat seseorang. Yang Mulia, ada apa dengan Anda? Yang Mulia, Anda tidak pernah menunjukkan seperti ini sebelumnya. Peratku. Kenapa perutku juga mulai sakit? Ini semua salah para penjaga itu. Mereka tahu Anda hamil 8 bulan. Tapi mereka serbo sekali. Bagaimana jika mereka melukai pangeran muda? Yang Mulia, kita harus memanggil tabib kerajaan. Tidak. Semua orang di harem kekaisaran sekarang tahu aku punya tubuh suci pembawa anak. Jika mereka melihatku seperti ini, aku hanya akan menjadi bahan tertawaan. Di mana Elara? Ayo, mari kita cari dia sekarang. Peranti. Siapa di sana? Berani beraninya kau. Apakah kau tidak mengenal Seliru? Aku bosan akhir-akhir ini saat beristirahat selama kehamilan. Jadi aku datang untuk menemui Elara. Sekarang minggir. Tapi. Seliru. Camille Dangar qu'au bel homme meninjuquant tandake à Milan. Kenapa tiba-tiba hari ini? Kurang ajar. Berani-beraninya kau membahas tubuh yang mulia? Kami tidak berani. Di mana Elara? Seliriun. Sudah tertidur. Tertidur jam segini? Ayo, mari kita masuk dan lihat. Seliryun dikurung di kamarnya. Anda tidak bisa masuk. Dia yang dikurung, bukan aku. Hari ini, aku akan melihat apakah kalian berdua melawan perintah Kaisar. Pergi. Dobrak pintunya. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, Yang Mulia. Anda tidak bisa masuk. Yang Mulia. Yang Mulia. Di mana dia? Camille. Tidak tahu, Yang Mulia. Baru saja. Apakah ada Suaragadu di dalam istana? Apakah dia kabur? Nah, kalian berdua, lalai dalam tugasmu. Jika dia hilang saat Kaisar menghikamu, aku akan memastikan kalian kehilangan kepala bersama dengannya. Mafkan Camille. Yang Mulia. Baru sehari, Seraphina, kenapa kau begitu ingin memenggal kepalaku? Elara, kau lari ke mana? Aku. Oh, kenapa sudah kembali normal?
Aneh sekali. Apa sebenarnya yang dia lakukan? Apa yang kau bicarakan, Srapina? Aku tidak mengerti. Di mana kau, Parson? Kaisar mengurungku di kamarku. Jadi tentu saja, aku tidak berani pergi kemanapun. Begitukah? Kalau begitu, Lara, kenapa rokmu jadi begitu kotor? Oh. Ada kucing birahi, berkeliaran di istana. Ia berlarian liar dan menggesekku, membuat rokku kotor. Begitukah? Memang, kucing seperti itu tidak bisa dibiarkan. Permata, cari di halaman belakang. Kita harus menangani kucing ini. Demi Lara, baik yang mulia. Nyonya, kunci di pintu belakang kami tidak akan ditemukan kan? Nyonya, kita sudah terlalu lama di luar. Bagaimana jika pintu belakang terkunci? Ayo pergi. Dia mungkin tidak menemukannya. Yang mulia, di pintu belakang, ada tanda-tanda bekas konkolan. Yang mulia, di pintu belakang, ada tanda-tanda bekas konkolan. Bawa aku untuk melihatnya. Yang mulia, lihat, ada jejak kaki di sini. Jelas, dia pergi keluar. Baiklah, Ilara. Kaisar memerintahkanmu untuk dikurung di istanamu, tapi kau berani menentang tidak kekersarannya dan kabur tanpa izin. Itu hanya beberapa jejak kaki. Mungkin itu milik juru masak. Lagipula, pintunya terkunci, jadi aku tidak mungkin pergi. Kalau begitu periksa kuncinya. Baik yang mulia. Yang mulia, kunci ini juga utuh. Serafina, kau tidak akan menemukan apapun, karena kunci yang rusak ada di sini bersamaku. Ini. Apa ini? Ilara, apa ini? Yang mulia, ini digunakan untuk membuka kunci. Ini hanyalah teka-teki sensen sembilan. Mungkin, seorang dayang istana yang iseng, meninggalkannya di dekat pintu belakang. Serafina, kenapa orang-orangmu membuat keributan atas hal kecil? Begitukah? Ilara, aku menyarankanmu untuk tidak menyangkalnya. Katakan padaku dengan jujur, apa yang kau lakukan hari ini, dan demi persaudaraan kita, aku tidak akan mempermasalahkan ini lebih jauh. Serafina, Kaisar mengurungku di kamarku, dan aku terkena penyakit aneh ini, membuatku lemah. Tentu saja, yang bisa kulakukan hanyalah tidur di istanaku. Omong kosong apa? Jika saja dia tetap di istananya, kenapa hal seperti ini terjadi padaku hari ini? Baiklah, karena kau menyangkalnya sampai mati, aku akan menyerahkannya kepada permaisuri. Apapun keputusannya, aku akan mengikuti instruksinya. Permaisuri Telatiba. Apa keributan ini di istana bagian dalam? Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Seliryun, Anda sedang tidak sehat. Anda harus lebih banyak beristirahat. Kalian boleh berdiri. Yang mulia, Anda memang baik. Tapi sayangnya, Seliryun tidak bisa diam saja. Kaisar mengurungnya di istananya. Tapi aku menemukan bahwa dia membuka kuncinya, mencoba kabur lewat pintu belakang. Ini adalah kawat besi yang dia gunakan untuk membuka kunci. Seliryun, apakah ini benar? Bukan, Yang Mulia. Ini hanya... Yang mulia, ini adalah kawat besi yang digunakan untuk membuka kunci. Akan kutunjukkan. Jade, ambilkan kunci itu. Baik. Yang mulia, aku akan melakukannya. Yang mulia, ini. Yang Mulia, Anda lihat, ini benar-benar tidak bisa membuka kunci ini.
Tidak berguna. Akan kulakukan. Bagaimana ini mungkin? Yang Mulia Permaisuri. Sejak aku tahu aku menderita penyakit aneh ini, mengetahui penampilanku tidak menarik. Bahkan jika Yang Mulia Kaisar tidak mengurungku, aku tidak akan berani keluar dan menakuti orang. Kau mengganti kuncinya kan? Kawat besi ini, kau menggunakannya untuk membuka kunci asli. Kau, cukup Seliruk. Kakakmu sudah dalam kondisi ini. Dia tidak sepertimu. Dia tidak punya tenaga untuk membuat masalah. Tapi aku barusan, Yang Mulia Kaisar akan segera kembali ke istana untuk merayakan ulang tahun Ibu Suri. Jika kau benar-benar bosan, datanglah membantu. Ayo, kita lihat saja nanti. Selamat tinggal, Yang Mulia. Nyonya, nyaris saja kali ini. Mari kita berperilaku baik mulai sekarang. Mengikuti alur hidupku sebelumnya. Dewi, kau punya 30 hari lagi sampai melahirkan. Kali ini, aku akan terbebas dari takdirku, dan kau akan menanggung akibat dari perbuatan jahatmu. Tapi Nyonya, Dewi telah mengirim lebih banyak penjaga. Bukankah akan lebih sulit bagi kita untuk keluar? Mulai sekarang? Jangan khawatir. Saat mereka berpatroli, mereka hanya perlu memastikan aku ada di dalam kamar. Tapi itu tidak harus aku yang asli. Tapi aku tidak harus menjadi orang hidup. Nyonya, jangan katakan hal seperti itu. Jika kau tidak hidup, apa kau sudah mati? Tentu saja. Primrasaku tersayang. Besok, kau akan mengurus urusan pemakamanku. Biro Pakaian Kekaisaran di sudut barat daya istana bisa membuat pakaian pemakaman dan boneka kertas. Aku ingin 2 boneka kertas. Satu setinggi aku, yang lain setinggi ini. Setiap kali mereka berpatroli, mereka hanya mengintip dari luar jendela. Oleh karena itu, yang diranjangku tidak harus hidup, tidak harus mati, tapi sebuah boneka. Jadi Nyonya, saat Anda tidak di istana, Anda hanya perlu meninggalkanku di sini untuk menjaga pintu. Begitu ada yang datang, aku akan menahan waktu untukmu. Ya, tapi tidak sekarang. Primrose, kau punya urusan lain. Tempat ini bagus. Ini tempat yang bertua. Primrose, aku perlu kau menggali kuburan untukku. Cuaca kering. Awas api. Cuaca kering. Awas api. Melati, mari kita lanjutkan. Yang Mulia, apa Anda sedang menggali terowongan? Benar, pertahanan mereka terlalu ketat. Karena kita tidak bisa lewat atas, kita harus lewat bawah tanah. Ayo. Baiklah, sekarang kita bisa lanjutkan menggali terowongan. Tapi Yang Mulia, Dewi sudah curiga. Terakhir Kat, dia pasti akan lebih berhati-hati kali ini. Mari kita tunggu sebentar sebelum kita bertindak lagi. Tidak, kita tidak bisa menunda, bahkan sehari pun. Karena dia berjaga-jaga, kita akan menyerang saat dia paling tidak menduganya. Apa yang dilakukan tetangga sebelah akhir-akhir ini? Dia dikurung. Jadi tentu saja dia tidak bisa pergi kemana-mana. Penjaga malam bilang, dia tidur lebih awal akhir-akhir ini. Dia juga sedang hamil besar. Jadi wajar jika dia beristirahat lebih awal. Sangat berat. Apa yang menindihku? Begitu berat. Apa yang menindihku, Yang Mulia Kaisar?
Sayangku. Yang Mulia Kaisar, Anda sangat berat. Anda menindihku. Anda menindihku. Ada APA? Jade. Perutku. Apa yang terjadi dengan perutku? Yang Mulia, mengapa perut Anda membengkak lagi? Mengkingka, Pelayan Yang Serbo ITU. Mengutak-atik makanan Anda? Tidak. Perasaan ini berarti, simpati telah berasi. Pergi cari Ayu. Yang Mulia, apa hubungannya ini dengan Seliryun? Pergi saja kalau ku bilang begitu. Yang Mulia, lindungi perut Anda. Lagi? Selalu membuat keributan di malam hari di sini. Tepat sekali. Apa mereka akan membiarkan kita tidur? Di mana Ayu? Yang Mulia, Anda tidak bisa masuk. Nyonya sudah tidur. Minger, dia pasti tidak ada di sana. Buka tirainya untuk... Tidak. Seliryun, bukankah dia jelas-jelas berbaring di sana? Tepat sekali. Kenapa semua keributan ini? Tidak, itu tidak benar. Dengan keributan sebesar ini di luar, bagaimana mungkin dia tidak bangun? Jade, abaikan Primrose. Buka tirai ranjang. Dewey. APA yang kau lakukan sekarang? Apa kau kabar lagi? Aku. Bagaimana ini mungkin? Seliryun jelas-jelas ada di sini. Dia tidak kemana-mana. Benar. Kita semua melihatnya kali ini. Dia berbohong. Dia jelas-jelas tidak di sini barusan. Dewey. Kau bukan penjaga di pintuku. Mengapa kau selalu membuat klaim tanpa dasar dan mengarang keberadaanku? Benar, Selirru. Kakakmu Ayu menderita penyakit aneh, perutnya. Bahkan lebih besar dari perutmu yang hamil 8 bulan. Biarkan saja dia. Benar, biarkan saja dia. Aku. Kau. Jangan biarkan dia menipu. Yang Mulia, sebuah terowongan telah ditemukan di halaman harem kekaisaran. Sebuah terowongan, dia begitu tidak normal akhir-akhir ini, dan sihirku tidak terkendali. Karenanya, Mengkingka, mari kita pergi dan periksa terowongan itu. Sudah larut malam, dan keributan ini tidak pernah berakhir. Mengapa kalian tidak memanggil permaisuri? Primrose. Ew. Apa yang kau lakukan, menggali lubang seperti ini? Apa yang sedang kau rencana? Mengkingka, Anda tidak senang Kaisar mengurung Anda, dan sedang menggali terowongan untuk melarikan diri? Dewey. Dengan kondisi tubuhku seperti ini, bagaimana mungkin aku punya tenaga? Justru kamulah, Dewi, yang selalu membuat ulah untuk menangkapku. Kalaupun aku benar-benar ingin keluar, mengapa repot-repot melakukannya? Aku. Tidak. Aku tidak boleh membiarkannya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tentu saja, sebelum Kaisar pergi, dia memerintahkanku untuk mengelola harem kekaisaran. Perkataan dan tindakanmu, tentu saja aku harus mengendalikannya dengan ketat. Perkataan Kaisar adalah hukum, dan tidak ada masalah yang sepele. Permata, pergilah lihat apa yang ada di lubang itu. Tunggu, lubang ini sangat dalam. Melihatnya saja sudah cukup, mengapa repot-repot turun dan mengotori sepatumu? Terima kasih atas kebaikan Anda, Seliryun, tetapi kami para pelayan. Hadak takut koter. Ini, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Ah.
Yang mulia saya. APA. Baunya minta ampun. Menjauhlah darinya. Dia tertutup kotoran. Ew, apa kau gila? Mengapa kau mengubur kotoran di lubang? Dewey, aku sudah bilang padamu untuk tidak turun ke sana. Tetapi kamu tetap tidak mau mendengarkan. Aku tidak peduli. Kau menggali lubang di istana tanpa alasan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Hermezuri telah tiba. Salam, Yang Mulia. Bangkitlah. Seliru Anda lagi. Mengapa orang-orang Anda tertutup tanah? Ini memelukan. Bawa mereka pergi segera. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia, ini semua salah Selir Yun. Dia menggali lubang besar di istana tanpa alasan. Dia pasti punya niat jahat. Saya harap Anda akan menyelidiki sekre menyeliru. Selir Yun, mengapa Anda menggali lubang sebesar itu? Di halaman Anda? Untuk menjawab Yang Mulia, beberapa hari yang lalu saya mendengar Anda menyebutkan bahwa ulang tahun Ibu Suri akan tiba. Jadi saya berpikir untuk menanam pohon harapan. Itulah mengapa lubang ini digali. Kotoran di dalam. Tentu saja, juga untuk pemupukan. Benar ada daun di sini. Aku tahu aku seharusnya tidak keluar. Kupikir menggali lubang di halaman rumahku. Tidak akan mengganggu siapapun. Siapa sangka Dewi akan tiba-tiba menyusup dan bersikeras mengirim seseorang ke sana? Dia memutarbalikkan fakta. Sama sekali tidak seperti itu kejadiannya. Cukup Seliru. Apa yang terjadi padamu akhir-akhir ini? Kau bertingkah sangat aneh. Aku hanya ingin melayani Kaisar. Kaisar kembali dalam 3 hari. Jika Anda punya kekhawatiran seperti itu, sebaiknya Anda belajar dari Selir Yun dan bersikap lebih sopan. Tapi aku, kakak. Semuanya bubar, kembali ke istana. Tunggu saja sampai Kaisar kembali untuk membelaku. Penderitaanmu baru saja dimulai. Nyonya, untunglah Anda cepat tanggap. Dia benar-benar tidak curiga. Melody, kita tidak perlu menggali. Lubang itu di luar lagi. Kita akan menggali di dalam. Nyonya, bagaimana kita bisa menggali lubang di dalam ruangan? Ranjang ini, saya minta khusus dari kantor pekerjaan kerajaan. Saya ingin terowongan ini mengarah langsung ke ranjang saya. Tapi Nyonya, kita baru menggali 200 langkah. Panjangnya hanya 200 langkah. Istana ini begitu luas. Kapan kita akan selesai menggali? Ini tak ada habisnya. Tunggu sampai 3 hari dari sekarang, ketika Kaisar kembali ke istana. Yang Mulia, aku merindukan Anda siang dan malam. Anda akhirnya kembali. Ibu telah tikan dalam emannya sejak lama dan belum mengelola harem kekaisaran selama bertahun-tahun. Untuk ulang tahunnya yang ke-70, tentu saja aku ingin merayakannya dengan layak. Sudahkah kau menyiapkan hadiah, sayangku? Tentu saja. Aku baru-baru ini belajar beberapa tarian baru dari negeri asing dan berpikir aku bisa mempersembahkan tarian untuk Ibu Suri. Bagus, biarkan aku melihatnya juga. Baik, kalau begitu aku akan ganti baju. Permata. Jamuan hari ini sangat penting. Tidak bol ada kesalahan. Pergi cari beberapa pelayan. Dan ikat Ayu, bawa dia ke sini. Yang Mulia, dengan penampilannya seperti itu, Kaisar mungkin tidak akan mengizinkannya tampil. Jangan khawatir, hari ini dia tidak akan tampil. Juga tidak akan bersuara. Apa yang kau lakukan di sini? Seliru telah memberi perintah untuk membawamu ke perjamuan. Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan.
Permata. Sumpal mulutnya. Dia masukkan dia ke dalam kotak. Baik. Dewey, jika kau yang menari, mengapa menyeretku ke dalam ini? Permata, hentikan bicara dengannya. Tutup kotaknya. Baik. Sebentar lagi. Angkat ke panggung. Baik, Yang Mulia. Kali ini aku benar-benar akan menginjak-injakmu. Lihat kemana kau bisa lari. Selamat ulang tahun untuk Ibu Suri. Semoga Ibu Suri hidup selama ribuan dan ribuan tahun. Salam, Ibu Suri. Saya baru saja belajar tarian Bakyak, dan secara khusus ingin mempersembahkannya untuk Anda. Ini Selirru Dewi. Saya Dewi. Berani sekali. Ini Selirru kesayangan Kaisar. Kudengar kau hamil 8 bulan. Kenapa perutmu belum terlihat? Atau beranikah kau? Menipu Yang Mulia? Wanita tua bodoh ini. Yang Mulia, aku memang hamil. Tapi konstitusiku unik, jadi tidak terlihat. Dia mengatakan itu pada semua orang. Dia benar-benar punya banyak trik. Tidak seperti kita. Kita bahkan tidak bisa memimpikannya. Sungguh aneh, pastikan saja tarianmu saat hamil. Tidak membahayakan pewaris kerajaan. Ibu, jangan khawatir. Selirru adalah berkat ilahi dari surga untukku. Vegetija hamil, dia tidak akan pernah keguguran. Dan 12 tabib kerajaan dari Akademi Medis Kerajaan mendiagnosis bahwa dia mengandung anak kembar 3 kali ini. Siakerlah. Garis keturunan kita hanya memiliki 1 pewaris selama 9 generasi. Dan sekarang, tiba-tiba, kita punya 3. Ini keajaiban yang luar biasa. Yang Mulia, kotak kayu ini terbuat dari cendana kelas atas, menggunakan bahan yang sama dengan tahta teratai suci dari Gunung Veridia. Aku dengan rendah hati berharap untuk meniru postur teratai suci dan menari di atas kotak ini. Untuk mendokan kesejahteraan Yang Mulia. Bagus, sangat bagus. Kau tidak bisa lolos kali ini. Lihat bayinya, perutnya begitu bulat sempurna. Saat dia melahirkan, pasti semuanya anak laki-laki. Segera beri dia hadiah besar. Terima kasih Yang Mulia. Aku juga punya tarian untuk dipersembahkan. Hati-hati jangan sampai perutmu masuk angin. Cepat, ambilkan dia mantel. Menanggapi Ibu Yang Mulia, tarian ini dilakukan dengan perut. Ini disebut tari perut. Dan meniru sosok Buddha tertawa yang gembira. Perutnya telanjang, tersenyum. Bagus. Bagus. Fire Kulihat, bagaimana kau menari dengan perutmu? Tunggu. Perasaan ini. Ini buruk. Perasaan ini. Mengapa dia tidak menari? Sayangku, apa kau merasa tidak enak badan? Ibu Suri dan aku menunggu. Aku baik-baik saja. Benar. Dia masih di dalam kotak. Tidak ada yang bisa salah. Yang Mulia, Ibu Suri,
Langkah pertama tarian ini adalah mengeluarkan gas. Aku harus mengeluarkan udara kotor dari perutku agar bisa menari dengan bebas. Bukankah itu hanya buang angin? Hahaha. Jadi ada metode kesehatan untuk ini. Hari ini, aku ingin melihat sendiri tari perut ini. Ini buruk. Mengapa rasa sakit ini semakin kuat? Bisakah buang angin bertahan selama itu? Dia tidak hamil. Kurasa dia hanya makan terlalu banyak. Kurasa dia tidak bisa menari sama sekali. Dia hanya menjual. Omong kosong. Aku akan menari sekarang. Para musisi mainkan. Hei, tunggu. Lihat. Bukankah perutnya bergerak? Ebio. Tarian ini disebut tari perut. Secara alami, tarian ini dilakukan dengan perut. Agar perut bergerak naik turun, itu sangat normal. Ini buruk. Mengapa perutku semakin menegak? Ini adalah Jerican Janet. Oh tidak. Mengapa tiba-tiba Jerican Janet? Sayangku. Ada APA. Yang mulia, aku baik-baik saja. Hanya saja, bayi di perutku. Ketika mendengar para musisi bermain, dia juga bersemangat. Ingin ikut serta dan merayakan ulang tahun Ibu Suri. Tetapi bukankah Dewi seharusnya memiliki tubuh suci pembawa anak? Bahkan dengan gerakan janin, seharusnya reaksinya tidak sekuat itu. Wanita-wanita bodoh ini. Anakku, secara alami pemberani dan tangguh bahkan di dalam rahim. Dia bukan anak biasa. Dewi, lanjutkan menari. Ya, yang mulia. Ini buruk. Mengapa perutku semakin sakit? Kau jelas berada di bawah tumitku. Bagaimana kau masih punya begitu banyak trik? Seseorang, bawakan kesukaan sayangku. Jus plum dingin. Sayangku, kau sudah bekerja keras menari. Istirahatlah yang baik. Ebio, ada sesuatu yang tidak kau tahu. Sayangku tidak hanya kuat, tapi nafsu makannya juga tidak biasa. Saat pertama kali hamil, dia bisa minum semua ini. Luar biasa. Ngidam asam berarti anak laki-laki, ngidam pedas berarti anak perempuan. Jika Seliru meminum 10 mangkuk ini, dia pasti akan memberiku 10 cucu kerajaan. Hahaha. Ini. Tidak, rasa sakit di perutku semakin parah. Aku hampir tidak bisa memegang mangkuknya. Sayangku, habiskan. Aku tahu kau suka mengunyah es, jadi aku minta seseorang menambahkan es ke setiap mangkuk. Lihat, dia berdarah. Lihat, dia berdarah. Saat permaisuri keguguran dulu, persis seperti ini. Tidak mungkin. Dengan Alara menenggang simpati untukku. Aku seharusnya tidak begitu. Cucu kerjangku. Panggil tabib kerajaan. Mengapa baumu begitu busuk? Yang mulia, ketika wanita keguguran. Bau darah tidak bisa dihindari. Segala cairan yang keluar itu normal. Yang mulia, aku tidak keguguran. Ya Tuhan. Ulang tahunku yang ke-70 yang tadinya baik-baik saja, telah berubah menjadi kekacauan ini. Sungguh betapa pertanda buruk. Pertanda itu, mungkin pertanda bencana berdarah. Bukan begitu. Yang mulia, aku dijebak. Ini kotak ini. Kotak ini bermasalah. Yang mulia, aku mohon padamu, tolong bersihkan namaku. Periksa kotak. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Aku akan memenggalmu 1000 keping. Baiklah, prajurit. Buka. Siap. Saat aku melakukan tarian pertama, dia baik-baik saja. Dia ada di dalam sana. Tidak mungkin dia bisa lolos.
Astaga. Ini mengerikan. Di mana dia? Ini tidak mungkin. Berani sekalikah kau mencari di perjamuan ulang tahun Ibu Suri, kau berani membawa benda pertanda buruk ini. Baiklah. Jadi inilah perayaan ulang tahun yang kau bawa untukku. Ibu, mohon tenangkan amarah Anda. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Jadi, kalian semua menginginkan aku mati, begitu? Sayangku, cepat jelaskan pada ibu. Yang mulia, saya telah difitnah. Kotak ini jelas berisi ayu. Bagaimana bisa berubah menjadi benda pertanda buruk ini? Konyol. Kau bahkan tidak bisa memberikan alasan yang layak. Mengapakah tanpa alasan yang baik memasukkan adikmu ke dalam kotak ini? Untuk apa? Aku. Lihat semuanya. Di kepala boneka kertas itu, tampaknya itu jepit rambut Selir Yun. Benar. Mengapa dia membuat boneka kertas yang mirip dengan adiknya? Mungkinkah? Apakah dia mencoba mengutuk adiknya? Ibu, Selir Ruparati Baik. Pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Masih muda, namun berani mempraktikkan ilmu hitam di istana. Kau mengutuk adikmu. Best. Apakah kau akan mengutuk aku? Yang mulia, saya telah difitnah. Ini bukan milikku. Ini ulah Ayu. Aku tertipu olehnya. Cepat, singkirkan benda pertanda buruk itu. Baik. Ibu, ini menyangkut Pueris Kerajaan. Kesehatan Selir Ru adalah yang terpenting. Bantu dia kembali beristirahat. Yang mulia, sungguh rencana yang brilian. Akhirnya, di depan semua orang, dia terjatuh dengan spektakuler. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia seharusnya menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu bodoh. Yang mulia, Kaisar akan kembali ke istana dalam 3 hari. Bahkan jika kita menggali siang dan malam, kita tidak akan bisa keluar istana. Gadis bodoh, siapa bilang aku ingin menggali di luar istana? Di bawah istana, ada 120 terowongan drainase yang dibangun Kaisar Taizu dulu. Ini adalah jalanku. Jadi, kita hanya perlu menggali terowongan ke yang terdekat, terowongan drainase. Aku sudah kabur dari kotak itu, hanya saja ketika dia melakukan tarian pertamanya. Aku tidak meninggalkan perjamuan. Melihat bahwa tidak ada yang aneh pada tubuhku, dia lengah. Tetapi saat dia melakukan tarian keduanya, aku sudah kabur, melalui terowongan drainase, di belakang Taman Kekaisaran. Namun, untuk saat ini, ini hanyalah Pemanasan Castle. Pertunjukan sesungguhnya akan terjadi di hari ulang tahunnya. Paduka. Yang mulia baik-baik saja. Meskipun sedikit pendarahan, nadinya stabil, dan bayinya aman sepenuhnya. Bagus. Kalian boleh pergi. Dewi, bukankah kau seharusnya memiliki tubuh subur yang suci dan tidak akan pernah ada yang salah? Apa yang terjadi hari ini? Paduka, hamba telah dizalimi. Itu Ayu, dia hampir menyebabkan hamba keguguran. Ini bukan pertama kalinya. Ayu bertindak licik dan kejam. Tapi, apakah kau hamil untuk pertama kalinya? Bagaimana hamba bisa tahu? Dia menjadi semakin sulit dihadapi akhir-akhir ini. Mungkinkah semua yang kau katakan sebelumnya, sayangku, adalah kebohongan bagiku? Paduka, bukan begitu. Lihat, bukankah hamba baik-baik saja? Memang. Pinggangmu, sayangku, masih ramping seperti dulu. Benar, Paduka. Tubuh hamba masih sama seperti dulu. Paduka. Paduka sudah lama tidak di istana. Dan hamba juga sudah lama tidak melayani Paduka. Si nakal kecil. Kau akan melahirkan dalam sebulan, tapi kau masih belum bersikap baik. Baiklah, kemarilah, buat aku senang. Dan aku akan memaafkanmu kali ini. Baik, kalau baju hamba kan.
Mandi dan berganti pakaian dulu. Permata. Pergi ke Sabila Sekarang dan temukan beberapa kasim yang kuat. Awasi mereka sendiri. Hamba tidak percaya bahwa ada sesuatu yang bisa salah kali ini. Di bawah pengawasan hamba. Yang mulia, lampu di sebelah padam dan mereka sudah tidur. Mari kita mulai. Bagus. Seller Yun, APA yang kau lakukan? Permata, mengapa kau tidak melayani Nyonya dan malah datang ke kamarku? Nyonya saya memerintahkan agar kami secara pribadi melayani segala kebutuhanmu malam ini. Yang mulia, apa yang akan kita lakukan kali ini? Ini buruk, miracle lagi. Menyingkir. Seller Yun, apakah kau merasa tidak enak badan lagi? Jangan khawatir, kami akan menjagamu malam ini. Istirahatlah dengan baik. Ini. Terimalah ini. Hei. Jangan gunakan mulutmu. Yang mulia, Anda punya begitu banyak trik. Kalau begitu biarkan aku melihat. Apakah kau bisa menanganinya? Yang mulia, aku sakit lagi. Sedangkan aku merasa sangat bersemangat. Sayangku, tubuhmu tampak bahkan lebih lentur. Tunggu, Yang mulia. Ini, kau. Ada apa ini, Dewi? Bukankah seharusnya kau tidak sedang hamil besar? Permata jelas mengawasi. Bagaimana sesuatu bisa salah? Dewi, apa hubungannya ini dengan Ayu? Dia tidak membuatmu hamil. Kenapa setiap kali ada kejadian aneh, kau menyalahkannya? Selirku ini. Dan dia mengotori aku dengan darah. Di mana tabib kerajaan? Panggil tabib kerajaan. Bagaimana Pueris Karajanku? Paduka. Yang mulia akan melahirkan. Bagaimana bisa Paduka bermesraan dengannya selama kehamilan? Ini Semuas Salah Selir Jahat ini. Dia sangat bejat. Dialah yang merayu saya terlebih dahulu. Paduka. Kondisi yang mulia tidak dalam bahaya serius kali ini. Hanya saja apa? Hanya saja yang mulia lemah. Jika dia menderita guncangan lagi, pasti ada risiko kelahiran prematur. Dia baik-baik saja sebelumnya, tapi sekarang dia jadi sangat rewel dan sulit. Mungkin kita harus membelah perutnya sekarang dan mengeluarkan anak kerajaan saya. Paduka, Jengan. Pasti Ayu, dia menjebak. Kakak. Kita akan membahas masalah ini lain hari. Mulai hari ini kau dikurung di istanamu. Renungkan dengan benar. Sebelum melahirkan. Paduka. Desar Jalan Kessel Permata ITU. Jelas kukatakan padanya, untuk mengawasi urusan di sebelah. Apa yang dia lakukan? Oh, Permata. Baroninnya kau tidur di sini. Bangun sekarang. Kau bangun. Kitanya kau, di mana Ayu? Yang mulia, ada hantu. Ayu adalah hantu. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak peduli apakah Ayu manusia atau hantu. Aku akan menemukannya. Sekarang pergi cari dia. Yang mulia, dia ada di belakangmu. Kitanya kau, di mana hantu ITU? Yang mulia, selamatkan nyawaku. Kami memang baru saja melihat Ayu tergantung di atas sana. Dia bahkan mengejar. Omong kosong. Kau pikir aku akan percaya? Omong kosongmu? Yang mulia, selamatkan nyawaku. Begitu Pinakut, tapi kau berani melawanku? Dia sedang tidur, tapi kenapa dia bahkan tidak bernapas?
Lari. Nyonya lari. Nyonya, aku dengar dari tabib kerajaan bahwa dia kehilangan banyak vitalitas dan tidak akan bisa membuat masalah lagi. Kita akhirnya bisa tenang. Tidak, ini baru permilan. Yang hilang darinya hanyalah anugerah seorang pria. Di kehidupan lampauku, aku kehilangan nyawaku dan segalanya. Dalam 12 hari, dia akan melahirkan. Aku akan membuatnya sadar bahwa dengan merebut tubuh orang lain, selain pembalasan, dia tidak akan punya apa-apa. Beraninya kau, sebagai selir, kau begitu licik dan kejam, berani menyakiti pewaris kerajaan. Dewi itu benar-benar kurang ajar. Membuatku menderita, rasa malu seperti ini di ranjangku. Paduka. Saya dengan rendah hati berani berkata bahwa perilaku tidak pantas. Seliru di hadapan Paduka. Seyar Paduka akan bersikap lunak. Aku adalah kaisar. Aku bisa memiliki wanita manapun yang kuinginkan. Apakah dia satu-satunya wanita di dunia yang bisa melahirkan anak? Tapi Paduka, mulai sekarang, Paduka mungkin tidak akan pernah. Punya pewari kerajaan lagi. Beraninya kau. Apakah kau menyiratkan bahwa aku impoten? Paduka. Setelah guncangan hebat yang Anda terima saat berhubungan intim tadi malam, saya khawatir Anda mungkin Impotent permanent. Omong kosong, aku hanya sedikit berdarah. Bagaimana bisa aku tidak berguna? Tabib kerajaan ini punya keahlian medis yang luar biasa. Saat Dewi melahirkan, dia juga mengandalkannya untuk menstabilkan denyut nadinya. Apa yang dia katakan pasti benar. Omong kosong. Aku berada di puncak kejayaanku, dan dalam kesehatan prima, tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Paduka. Saya telah mempraktikkan pengobatan selama 40 tahun dan tidak pernah membuat kesalahan. Paduka. Anak yang belum lahir dari Adala pewari kerajaan Paduka, satu-satunya sekarang. Seyamon. Beratiatila. Penjaga, seret dukun gadungan ini keluar, dan eksekusi dia. Paduka. Paduka. Selamatkan nyawaku. Paduka. Apakah kalian semua percaya bahwa aku impoten? En bas Paduka tidak berani. Kurasa kalian memang tidak berani. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan siapapun hidup. Paduka. Paduka. semua tabib kerajaan dari Akademi Medis Kerajaan ada di sini. Seliru masih perlu pulih. Mengapa tidak sisakan 2 untuk merawatnya? Sebelumnya Paduka mendiagnosis Seliru dalam keadaan sehat. Benarkah itu? Hamba-hamba Paduka tidak berani menipu Seliru dalam keadaan sehat. Dan pasti akan melahirkan Paduka. Seorang pewaris kerajaan. Bagus, karena dia dalam keadaan sehat. Maka tabib kerajaan tidak diperlukan. Bunuh mereka semua. Jangan sisakan siran pan. Paduka. On punit la Camille. Paduka. Paduka. Kami punya orang tua di atas dan anak-anak di bawah. Mohon belas kasihan. Paduka, Paduka, mohon belas kasihan. Ah. Paduka. On punit la Camille. Aku tidak ingin ada orang kedua yang mendengar tentang apa yang terjadi malam ini. Baik, Paduka. Nyonya, semua tabib kerajaan di istana telah dibunuh olehnya. Aku terlahir kembali untuk kehidupan baru, dan meskipun aku bisa mengubah nasibku sendiri, tapi tahun demi tahun di istana ini, kepala-kepala bergulir, dan bukan hanya aku saja. Melody. Pergi dan sebarkan berita itu lagi. Kali ini, aku ingin membuat keributan yang lebih besar. Yang mulia, apa yang Anda lakukan? Terlahir rendah. Haruskah kita benar-benar tetap diam? Dia tidak ingin kita berbicara, tapi kita akan menyebarkan berita itu bagaimanapun juga. Tapi yang mulia, semua orang yang tahu tentang ini, telah dibungkam, nyawa kita taruhannya. Tentu saja, bukan oleh mulutku. Kaisar dan Seliru, dulunya tak terpisahkan. Tapi 2 hari terakhir ini, dia bahkan tidak melewati ambang pintunya. Bukan hanya itu, Kaisar telah mengurung Seliru, dan melarang siapapun untuk mengunjunginya. Apakah menurutmu Kaisar, sudah bosan padanya dan dia kehilangan dukungannya? Kirengar, Kaisar didiagnosis impoten. Bagaimana bisa begitu? Kaisar perkasa dan penuh vitalitas. Benda itu lebih besar dari lengan. Bagaimana mungkin dia begitu saja? Tapi kalau dipikir-pikir, Kaisar menghabiskan setiap malam di Balairung Kedamaian beberapa hari terakhir ini. Dia tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menghabiskan malam. Siapa yang memberitahumu semua hal ini? Siapa yang memberitahumu semua ini? Salam, Yang Mulia. Saya bertanya pada
Dari mana kau mendengar semua rumor ini? Saya tidak tahu, Yang Mulia. Sepertinya ini menyebar dari mulut para pelayan di istana. Hilya, kalian semua, keluar. Malam itu, bagaimana kau menjalankan tugasmu? Kau tidak membunuh mereka semua. Yang mulia, semua orang dari malam itu memang telah dibereskan, kecuali Selirru sendiri. Jalan. Tenangkan amarahmu, Yang mulia. Selirru sudah hamil. Dia mengandung satu-satunya pewaris kerajaan. Baiklah, dia benar-benar setia padaku. Bawa ibunya ke istana untuk menemaninya selama persalinan. Saat ini, yang terpenting adalah persalinannya berjalan lancar. Nyonya, maksudnya, Nyonya Wirya juga akan masuk istana? Bukankah itu akan membuat segalanya lebih sulit diatasi? Jangan khawatir. Aku takut dia tidak akan datang. Kita akan bertindak cepat. Dalam 10 hari. Aku ingin Serapina melahirkan. Yang Mulia, mengapa Anda membaca buku-buku medis? Ini adalah resep untuk merangsang persalinan prematur. Keralakara untuk memberikannya kepada Nyonya Wir. Dia datang ke istana untuk menemani Dewi selama kehamilannya. Bagaimana mungkin dia mempelajari metode untuk persalinan prematur? Tidak. Dia pasti akan mencarinya. Ibu, akhirnya Anda datang menjengukku. Sayangku, putriku yang patuh, wajah secantik ibu akan hancur jika kau menangis. Ada apa? Siapa yang telah menyakitimu? Tidak apa-apa, Ibu. Hanya saja aku hamil 9 bulan, dan masih harus melayani paduka. Aku merasa sangat lelah. Bagaimana bisa begitu? Dengan resep ibu, semua kesulitan ini, Ayu yang menanggungnya untukmu. Keluhan apa yang mungkin kau miliki? Dulu memang begitu, tapi beberapa hari terakhir ini, peratku sakit timbul tenggelam. Sepertinya, metodenya telah gagal. Dewi, kau pasti terlalu sensitif dan curiga. Metode ini sama sekali tidak akan berhenti bekerja dengan sendirinya. Itu benar. Terakhir kali di perjamuan ulang tahun Ibu Suri, dan sebelumnya, ketika aku harus menghabiskan malam dengan Kaisar, setiap kali, aku selalu gagal, di saat-saat kritis. Ibu, apakah Ayu telah menemukan sesuatu? Ibu, apakah Lara sudah mengetahui sesuatu? Serafina, jangan takut, ibu ada di sisimu. Ilera itu. Dia tidak akan membuat masalah, tapi ibu... Kaisar bilang kau hanya bisa tinggal di istana selama 3 hari. Aku tahu beberapa dayang tua di istana ini yang punya resep untuk menutrisi janin dan memancing persalinan. Kau sudah penuh waktu sekarang. Bagaimana kalau kita lahirkan saja bayinya dalam 2 hari ini? Memancing persalinan, Serafina, Ilera itu. Dia lisik, kita harus segera melahirkan pueris kerajan untuk menghindari komplikasi lebih lanjut. Baiklah, aku akan melakukan seperti kata ibu. Nyonya, dosis obat itu sudah dikirimkan. Serapina akan melahirkan dalam 2 hari ini. Bagus. Melody, bantu aku memilih satu set pakaian yang mudah digerakkan. Nyonya, apakah Anda akan pergi sekarang? Aku tidak bisa dengan Nyonya Wirya mengawasi. Dia pasti akan membuatku tinggal di sisi Serapina sepanjang waktu, sampai dia melahirkan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Di kehidupan sebelumnya, sebelum Serapina melahirkan, Nyonya Wirya pribadi mengikatku dan membawaku ke sayapnya. Kehidupan ini, kita tidak melakukan apa. Karena mereka ingin datang. Kita tunggu saja. Apa yang kau lakukan di sini? Ilera, lihat diri. Mengapa kau begitu waspada padaku? Aku ibu. Mungkinkah aku menyakitimu? Jade, antar kakakku tersayang, Kembelai.
Ini adalah paviliun kecil yang sengaja kutemukan untukmu. Tidak ada yang akan pernah mengetahuinya. Kau saka beraninya kau memenjarakan yang mulia. Itu adalah perintah kaisar. Kau telah terceler penyakitane dan dikarantina di sini. Dilarang menghubungi siapapun. Dewi akan segera melahirkan. Kau harus mempertimbangkannya, bukan? Ibu, mengapa Anda bahkan tidak bisa berbohong dengan benar? Jika Dewi takut sakit, mengapa dia menahanku di sisinya? Keamanan longgar di tempat lain. Bagaimana bisa lebih aman bagi ibu dan Dewi daripada mengawasiku? Tepat di sini, jangan khawatir. Setelah Dewi melahirkan, ibu akan membebaskan. Lalu, ketika Dewi menerima hadiahnya, kau juga akan mendapatkan bagian. Kalau begitu, aku berharap Dewi tersayang. Persalinan yang lancar. Ibu, beberapa hari terakhir ini, perutku terasa kembang. Sepertinya, obat perangsang persalinan kita mulai bereaksi. Benarkah? Permata, apa yang Ayu lakukan? Beberapa hari terakhir ini, dia diikat di halaman belakang. 2 hari ini sangat tenang, tidak ada keributan. Periksa dia. Tunggu. Yang mulia, ketuban Anda pecah. Ibu, aku akan melahirkan. Ibu, aku akan melahirkan. Sayangku, kau tidak perlu berlutut. Berdirilah, kau tidak perlu berlutut. Terima kasih, Yang Mulia. Jangan sakiti anakku. Panggil tabib kerajaan. Yang mulia. Tabib kerajaan. Semua tabib kerajaan telah terbunuh. Akademi medis kerajaan saat ini sedang merekrut, tetapi mereka belum mempekerjakan siapapun. Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat. Tidak perlu tabib kerajaan. Legipula seperti yang Anda tahu. Saya memiliki tubuh suci pembawa anak. Ya, Yang Mulia. Serapina bukanlah manusia biasa. 2 bidan sudah cukup untuk Yang Mulia. Bagus, Serapina, kau tetap cintaku. Awasi baik-baik wanita di halaman belakang itu. Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Serafina, jika kau bisa melahirkan pewaris kerajaan untukku, aku akan menjadikanmu selir agung. Yang Mulia, Anda sudah pembukaan 3 jam. Apakah Anda merasakan sakit? Tidak apa-apa. Pergi dan seret anak itu keluar untukku. Bagi Yang Mulia untuk melahirkan dengan begitu mudah. Ini pertama kalinya kami melihatnya. Memang? Tentu saja. Selama kehamilanku, aku tidak pernah menderita sama sekali. Yang Mulia, Anda sudah pembukaan 6 jari. Tunggu. Sakit ini. Rasanya tidak. Yang Mulia, mengapa perut Anda tiba-tiba membesar? Mengapa perutku kembali seperti ini? Kalian pelayan rendahan, apa yang kalian lakukan? Dorong lebih kuat, Yang Mulia. Kepala bayi hampir keluar. Ini bagian yang paling menyakitkan. Tahan saja. Anda bilang, ada kepala keluar dari saya? Ya. Yang Mulia bercanda. Siap wanita, melahirkan seperti ini. Benar. Tidak. Hanya kalian rakyat jelata rendahan yang harus menahan sakit melahirkan. Hanya kalian rakyat jelata rendahan yang harus melahirkan sendiri. Yang Mulia, baik Anda bangsawan maupun rakyat jelata, anak yang Anda kandung, Anda harus melahirkannya sendiri. Tidak, di mana Ayu? Aku ingin bertemu Ayu. Cepat cari Ayu. Pas du cas. Anda belum memiliki pewaris hingga hari ini. Jika Dewi dapat menganugerahi Anda seorang putra mahkota kali ini, dapatkah kami juga menerima imbalan? Yakinlah, Menteri, keluarga Anda masing-masing akan menerima imbalan tanpa terkecuali.
Terima kasih atas anugerah Paduka. Paduka, sesuatu yang menjadikan telah terjadi. Apa itu? Halaman belakang terbakar. Telah tewas terbakar. Jadi terbakar. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tapi itu adalah Tidak bisakah kau lihat Dewi sedang melahirkan? Kau datang cocok hanya untuk memberitahuku tentang orang mati? Seret mereka keluar dan laksanakan hukuman mati. Baik. Paduka, saya tidak bersalah. Paduka, saya tidak bersalah. Menteri Wirya, Ayu juga putri Anda. Bagaimana tubuh ini harus ditangani hari ini? Apa pendapat Anda? Seiya juga percaya. Kematiannya saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Seiya rasa. Karena istana samping ini sudah terbakar, kita sebaiknya membakarnya lagi. Anyang tu. Mengusir nasib buruk bagi Dewi. Bagus, Menteri Wirya, sungguh berani. Lakukan seperti kata Menteri Wirya. Tuhan memberkati kita. Saya harap kali ini laki-laki. Sakit sekali. Masukkan bayinya kembali. Aku tidak mau melahirkan lagi. Yang mulia, rasa sakit seperti apa ini? Saat kami melahirkan, kami tidak memiliki kondisi seperti Anda. Yang mulia, dorong lebih kuat. Dorong. Hillier. Saya sudah membantu melahirkan selama 40 tahun, dan saya tidak pernah gagal melahirkan anak. Nona, Tandia. Aku tidak mau melahirkan lagi. Dorong yang mulia. Dorong. Aku melihat kepalanya. Dorong. Yang mulia, dorong kuat. Dorong. Dorong yang mulia. Dorong. Sedikit lagi dorongan. Hem Herculier. Dorong yang mulia. Sudah lahir. Yang mulia. Seorang anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Yang mulia, aku akan pergi menyampaikan kabar baik kepada Paduka. Bantu aku berdiri. Aku ingin keluar dan melihat. Tunggu, Yang Mulia. Ini kabar baik. Anda mengandung anak kembar 3, Yang Mulia. Masih ada 2 lagi di perut Anda. APA. Bagaimana mungkin dia hamil anak kembar 3? Tidak mungkin. Hanya 5? Kalian semua serang aku. Mungkinkah Kelemania terlibat? Selamat Paduka. Selamat Paduka. Yang mulia, anak kembar 3. Benarkah? Ya. Itu luar biasa. Langit menyaksikan. Aku bukan lagi satu-satunya pewaris selama 9 generasi. Dewiku, benar-benar membuat kami bangga. Sangat bangga. Cepat, bawa ketiga anakku untuk kulihat. Yang mulia, baru 1 yang lahir sejauh ini. Yang lainnya masih dalam proses. Aku tidak sabar. Cepat, bawa mereka satu persatu saat lahir. Baik Paduka. Ya. Dorong yang mulia. Seorang pangeran. Seorang pangeran. Biarkan aku menggendongnya. Dorong yang mulia. Satu lagi yang mulia. Seorang putri. Dorong yang mulia. Dorong. Seorang putri. Sepasang anak laki-laki dan perempuan yang diberkati. Tinggal 1 lagi. Kami akan membawanya ke Paduka setelah dia lahir. Bagus. Apa yang Anda tunggu? Bawa dia ke Kaisar. Yang mulia, kami tidak berani. Apa yang perlu didekatkan? Yang mulia, anak ini berambut merah, orang asing. Bagaimana mungkin dia hamil anak kembar 3? Tidak mungkin. Apakah anak ketiga sudah lahir? Kaisar menunggu untuk melihatnya. Tidak. Anak ini sama sekali tidak boleh dibawa keluar. Aku akan memberimu semua emas dan harta. Aku akan berikan semuanya padamu. Bantu aku saja. Mengulur waktu mereka.
Yang Mulia, Anda mau kemana? Anda mau kemana? Yang Mulia, Anda mau kemana? Ini. Tidak apa-apa. Ayu ada di aula samping. Aku bisa menyalahkannya. Perutnya sangat besar. Aku hanya perlu bersikeras bahwa anak ini adalah anak haramnya. Bukankah itu Seliru? Di mana Ayu? Di mana dia? Menjawab Yang Mulia, dia. 2 jam yang lalu, dia tewas terbakar. APA. Lara sudah meninggal. Bagaimana mungkin dia sudah meninggal? Ilera. Trick APA lagi yang kau mainkan? Hillier. Keluar sekarang, Yang Mulia. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Kau harus mengendalikan kesedihanmu. Pergi sana. Yang Mulia, Anda baru saja melahirkan. Anda tidak bisa meninggalkan pangeran muda di sini. Yang Mulia. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Saya pantas mati saya tidak melihat apapun. Tidak. Mereka sama sekali tidak boleh tahu bahwa saya melahirkan anak ini. Camarilla. Bangkitlah dulu. Saya bertanya padamu. Apakah ada yang kau inginkan? Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Yang Mulia. Saya tidak menginginkan apapun. Bagaimana bisa? Aku bisa menganugerahi keluargamu, kekayaan dan kemakmuran. Yang harus kau lakukan hanyalah mengakui bahwa anak ini adalah milikmu. Lalu, pegang dia, dan lompatlah ke sumur di belakang kita. Tidak, ini bukan anakku. Saya tidak mau mati. Serafina. Kau baru saja melahirkan. Kenapa kau berlarian lagi? Yang Mulia. Mengapa Anda datang? Tidak perlu berlutut. Semua bangkit. Ini anak ketigaku. Bawa dia kemari agar aku bisa melihatnya. Bawa dia kemari, biar kulihat. Tidak, Yang Mulia, ini bukan anakku. Yang Mulia. Ini anak Seliru. Yang Mulia baru saja melahirkan, dia lemah, bayar ke lepes sebentar. Kau. Jalan. Aku hanya bertanya anak siapa ini. Kenapa mereka bertengkar seperti ini? Berhenti bertengkar, berikan dia padaku. Bidan, kemarilah. Yang Mulia. Anak Seliru, kau melahirkannya dengan tanganmu sendiri. Lihat ini, bukankah ini anak ketiga? Yang Mulia tidak. Serafina, anakku. Apa aku tidak boleh melihatnya? Serafina, jangan kurang ajar. Kaisar sangat menyayangi anaknya. Dia ingin melihat pangeran mudanya. Kenapa kau menghalanginya? Bukankah dia suka pamer? Kenapa dia menyembunyikannya kali ini? Mungkinkah anaknya terlalu jelek? Untuk dilihat? Omong kosong. Anakku, baik-baik saja. Kalau begitu, mari kita lihat. Kau sudah bicara lama tapi belum mengungkapnya. Jangan mencekik anaknya. Ini, apa ini? Ini adalah... Serafina. Apa kau tahu cara menggendong anak? Kenapa kaki anak itu di atas? Hanya melihat 2 kaki. Siapa yang bisa bilang itu anak haram asik? Seliru. Kalau begitu, bantu aku. Serafina benar-benar punya cara unik dalam bertindak. Mulai sekarang, apakah pangeran muda akan menggunakan bagian bawah tubuhnya sebagai wajah? Kau sudah menggendongnya begitu lama. Jangan sampai mencekik anaknya sampai mati. Cepat, putar anak itu. Yang Mulia tidak. Saya dengar bidan berkata bahwa anak ini memiliki cacat lahir. Matanya tidak tahan cahaya. Jadi, itulah sebabnya saya menjaga kepalanya tetap di bawah.
Ah ya, Yang Mulia, mata pangeran muda itu rap. Cahaya di sini terlalu terang. Tidak baik untuknya. Ya benar, Yang Mulia. Kenapa kita tidak menunggu beberapa hari? Nanti tidak akan terlambat untuk melihatnya. Baiklah kalau begitu. Mari kita berangkat kembali ke istana. Tunggu. Lihat semuanya. Mungkinkah itu kepala pangeran muda? Yang Mulia. Bukan begitu. Minggir. Ini hanya rumbai-rumbai pada baju lampin saya. Serafina, apakah menganggap kami bodoh? Tepat sekali. Rumbai-rumbai seperti apa yang bergerak sendiri? Kau membuat klaim tanpa dasar. Hanya rumbai-rumbai itu yang merah. Anak yang mulia dan putriku, tidak mungkin berambut merah kan? Siapa tahu, biarkan dia menunjukkannya pada kita. Tepat sekali. Buka dan biarkan kami melihatnya. Serafina, kita tidak perlu menyembunyikan APA pun jika kita tidak bersalah. Tunjukkan saja. Ibu. Tidak. Diam, semuanya. Ya Tuhan, dia benar-benar melahirkan makhluk aneh. Bukankah dia mendapat anugerah terbesar kaisar? Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Beraninya kau, Serapina. Apakah ini anak yang kau lahirkan untukku? Penjaga, serat penyihir ini pergi. Baik, Yang Mulia. Yang Mulia. Ibu, selamatkan aku. Yang Mulia. Saya punya pengakuan. Ini, anak ini bukan milik Serapina. Dia stayanya. Jika bukan miliknya, lalu siapa? Ini putriku. Putri sulungku Lara. Itu anak haramnya. Ini dari putri sulungku Lara, anak haramnya. Yang Mulia, anak ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Dia lahir dari Lara. Masih berani berkelit. 2 jam yang lalu, Lara dibakar sampai mati. Bagaimana mungkin anak ini miliknya? Yang Mulia, apakah Anda tidak mempertimbangkan? Bagaimana bisa? Kebetulan sekali, Lara baru saja meninggal pada saat yang sama ini. Justru karena dia akan melahirkan dan tidak bisa lagi menyembunyikannya. Itulah sebabnya dia bunuh diri karena rasa bersalah. Apa yang dia katakan sepertinya masuk akal juga. Tapi itu kematian yang terlalu kebetulan. Yang Mulia, Dan Perat Alara Begitu Besar. Apakah Anda, Yang Mulia, pernah punya keraguan? Saya merasa aneh sejak awal. Perutnya sangat buncit. Tapi dia tidak hamil. Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Tapi tabib kerajaan mendiagnosis bahwa Seliriun tidak hamil. Tapi sekarang tabib kerajaan sudah meninggal. Lara juga sudah meninggal. Siapa tahu metode apa yang mereka gunakan sebelum meninggal? Ilara, kau kan sudah mati. Benar dan salah, bukankah terserah kita untuk memutuskan? Oh, benarkah? Ibu, bagaimana bisa aku tidak tahu? Aku punya anak lagi? Ilara, bukankah kau sudah mati? Anda, bagaimana Anda masih hidup? Dewey, selama 2 bulan terakhir kehamilan Anda, saya telah membersihkan terowongan drainase terakhir di bawah istana. Melody, datang selamatkan aku. Ayo Itu hanya kebakaran. Siapa bilang aku sudah mati? Atau apakah ada yang berharap aku mati? Ayo, Anda datang di waktu yang tepat. Jelaskan padaku, anak siapa ini? Tentu saja anak dia. Akui saja sudah. Paduka cukup murah hati untuk memberikan Anda tubuh yang utuh. Jika Anda masih keras kepala menolak mengakuinya, menurut aturan istana, Anda akan dieksekusi dengan 1000 sayatan. Benar. Paduka, Ayu benar-benar licik. Dia memilih saat persalinan saya.
untuk melahirkan anaknya dan menjebak saya. Kedua, tolong Anda harus menyelidiki ini sekre menyeluruh dan membersihkan nama saya. Dewey, Anda ingin kepolosan Anda terbukti, bukan? Kedua, saya kebetulan membawa beberapa orang yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Saya Pak. Oh, ketiga anak Anda. Ayah baptisnya, tentu saja. Ayah Baptis. Oh tidak. Saya salah bicara. Ayah baptis apa? Seharusnya mereka. Ayah kandung Anda. Bawa mereka masuk. Ini, bukankah ini penjaga istana dari luar paviliun mekar merah? Lihat yang berambut merah. Dia terlihat persis seperti anak haram yang dilahirkan Seliru. Seliru. Bagaimana Anda menjelaskannya? Kedua, saya tidak mengenali mereka. Seliru berkata, dia tidak mengenali Anda. Nah, apakah Anda tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Jika Seliru tidak mengenali Anda, padahal dia mengandung anak Anda, maka, bukankah itu berarti Anda memaksa diri pada Seliru? Itu adalah kejahatan besar yang dihukum dengan pemusnahan 9 generasi. Maafkan kami, Paduka. Itu. Seliru yang merayu kami. Ya, Paduka, Ketika, Anda meninggalkan istana. Selir Ruberkata, Anda tidak ada di sini. Dan dia memanggil kami untuk bermain. Dia bahkan berkata bahwa kami berlima digabungkan. Lebih hebat dari Anda, Paduka. Jauh lebih hebat dari saya tidak pernah mengatakan itu. Jangan percaya mereka. Jalan. Beraninya kau masih menyangkalnya sekarang, penjaga. Bawa jalang tak tahu malu ini, dan lempar dia ke penjara kekaisaran. Dewey. Paduka. Ew. Dia adikmu. Bagaimana bisa kau menyakitinya seperti ini? Dialah yang tidak bermoral. Setelah kedoknya terbongkar, mengapa malah menjadi salahku? Kau putri yang memalukan. Kau putri yang memalukan. Ku akan Menghancurkan keluarga Wirya kita. Aku akan membunuh. Ayah, aku sekarang adalah selir kekaisaran. Ayah seharusnya menyebut diri sebagai hambaku. Daripada marah padaku, ayah harus memikirkan bagaimana menyelamatkan putrimu. Dewey. Oh, bukankah ini Seliru? Mengapa baunya sangat busuk? Manjijikan. Itu karena dia baru saja melahirkan 3 anak haram. Diatela Dikurum, Selama Setangabulan. Terus-menerus berdarah di sana. Bagaimana mungkin dia tidak bau? Tuan-tuan, saya sangat kesakitan. Bisakah kalian membantu saya mendapatkan obat? Bukankah Seliru biasanya sangat sombong? Mangapa hari ini dia memang pada kami? Jika kalian bersedia membantuku, Dewi akan melakukan apa saja. Hei, tidak mungkin. Dia wanita kotor. Siapa tahu penyakit menjijikan? Apa yang mungkin dia miliki? Jangan pergi. Ini obatnya, gunakan dulu. Terima kasih. Mengapa kau? Dewey. Karena aku baik hati. Meskipun kau jahat padaku, aku tetap berharap kau sepet pula. Sebenarnya, apa yang kau inginkan? Dewey. Kau intim bahkan saat hamil 8 bulan. Sekarang setelah kau baru melahirkan, kau juga pasti bisa sekarang kan? Tidak, jangan. Hentikan, apa yang kau lakukan? Hentikan, apa yang kau lakukan?
Ibu, dia mencoba menyakitiku. Dia mencoba membunuhku. Kau menyakiti Dewi. Kau menyakiti seluruh keluarga kami. Beraninya kau datang kemari? Aku menyakitimu? Ibu, waktu itu kau yang mencari masalah sendiri. Sekarang aku hanya melindungi diriku. Bagaimana bisa itu disebut menyakitimu? Ibu, apa yang kau lakukan? Aku sangat kesakitan. Tidak apa-apa, ini akan segera berakhir. Sabar saja, guru ini ada di sini. Untuk mendoakanmu, dia bisa memberkatimu dengan umur panjang. Pergilah bermain. Mulai sekarang, aku ingin dia menanggung semua sakit melahirkan untuk putriku. Ketika mereka dewasa, dia hanya bisa menjadi batu loncatan Dewi. Ibu, kau mengikat takdirku pada Dewi. Apa salahnya aku menolak untuk menerimanya? Ini hanya menggunakan perutmu. Apa salahnya Dewi? Meminjam? Tubuh ini milikku sendiri, sebagai manusia. Itulah satu-satunya hal yang tidak boleh kuserahkan. Kalau tidak, apa bedanya aku dengan sepotong daging babi di pasar? Inilah yang seharusnya kau lakukan. Kau lemah, jadi kau pantas diinjak-injak oleh kami. Mengapa ketika kau menindas orang lain, kau merasa sangat benar. Tetapi ketika kau yang ditindas, kau tidak bisa menerimanya begitu saja? Dewi, Paduka telah menitahkan bahwa dalam 3 hari, kau akan dihukum mati di luar gerbang Meridian. Kau berdosa di kehidupan ini. Jadi tebuslah di kehidupan selanjutnya. Ibu, aku akan mati. Apa yang harus kulakukan? Ibu, tidak apa-apa. Jangan takut. Semua yang kuperjuangkan untukmu tidak akan berubah. Selama aku tidak mati, kau tidak akan mendapatkan keinginanmu. Akhirnya bebas dari jelmaan wabah itu. Seharusnya keadaan tenang mulai sekarang. Syukurlah, sungguh suatu berkah. Semoga Yang Mulia senantiasa sehat mulai sekarang. Ayo, Melati. Yang Mulia, Anda juga harus berdoa untuk memastikan kehidupan yang damai mulai sekarang. Aku tak pernah memuja dewa dan Buddha. Berdoa akan jadi penghujatan. Terlahir kembali untuk kehidupan baru. Takdir tak pernah memberiku belas kasihan. Jalanku selalu terukir dalam darah. Dewi akan dieksekusi besok di gerbang Meridian. Ayo kita tonton. Melihatnya begitu liar setiap hari, akhirnya aku menunggu sampai hari ini. Ya, itu pantas untuk mereka. Dewi, melintasi kehidupan kita di masa lalu dan sekarang. Semua hutang dan keluhan di antara kita. Mulai hari ini, akhirnya terselesaikan. Nyonya, apa yang terjadi? Sudah hampir tengah hari. Mengapa mereka belum mengeksekusinya? Ya, dia melakukan kejahatan begitu besar. Mengapa tertunda begitu lama? Selamat datang kembali ke istana, Selir Agung Ru. APA, bukankah itu Dewi? Dia benar-benar kembali hidup. Bukan hanya itu, dia juga dipromosikan menjadi Selir Agung. Lama tidak bertemu. Mari, kita rayakan kembalinya cintaku ke istana. Semuanya. Mari kita bersulang. Paduka. Semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahanku. Kakap, jangan katakan lagi. Aku dan cintaku tak pernah berselisih. Bukankah dia melakukan kejahatan besar yang dihukum mati? Ya, wanita genit itu. Trik baru apa lagi yang dia mainkan? Aku dengar, Nyonya Wirya, untuk menyelamatkannya, menemukan obat mujarab yang menyembuhkan impotensi Paduka, dan juga memberikan hadiah besar kepada Paduka. Hadiah besar APA yang bisa mengesampingkan hukum negara? Saudari-saudari, aku kembali kali ini bukan untuk bersaing denganmu, tapi untuk berpikir bekerja sama dengan kalian semua, untuk membantu Paduka memiliki pewaris. Aku berbaik hati. Aku tahu bahwa bagi kalian para wanita, melahirkan adalah penderitaan besar. Oleh karena itu,
Aku secara khusus mencari metode rahasia yang dapat dengan cepat membantu kalian hamil dan meredakan semua penderitaan selama kehamilan. Apakah ada metode rahasia seperti itu di dunia ini? Kami telah melayani Paduka selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengarnya. Ya, jika ada hal sebaik itu, aku bisa memberi Paduka 3 anak sekaligus. Apa yang dia katakan? Mengkengka? Nama metode rahasia ini adalah kehamilan pengganti. Untuk menyelamatkan nyawa, dia benar-benar menemui Nyonya Wir dan menawarkan rahasia ini. Aku umumkan bahwa mulai hari ini, aku akan menghabiskan malam dengan 30 wanita. Setelah selir di istana hamil, para dayang subur akan ditugaskan untuk menanggang semua penderatan bagi Tuan Marika. Benarkah Ada to Warren sebaik ITU? Jadi, apakah itu berarti kita juga bisa sembrono seperti selirru dulu dan bertindak liar saat hamil? Paduka bijaksana. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Paduka. Bangkitlah. Paduka, Anda tidak boleh menerapkan metode ini. Jika ketiga ratu selir di istana menggunakan kehamilan pengganti, perut siapa yang akan mereka gunakan? Ada begitu banyak dayang istana. Bejda banyak pelayan rendahan di istana. Tentu saja, perut mereka yang akan digunakan. Ini adalah ilmu hitam yang menganggap hidup manusia tak berharga. Praktik yang dikutuk oleh takdir dan kemanusiaan dasar. Perutmu kali ini tidak akan digunakan. Mengapa kau Bejda simas? Lagi pula, bukankah para pelayan itu ditugaskan untuk melayani tuan mereka? Ya, Seliryun. Kau bertingkah begitu angkuh. Seliryun, ini adalah anugerah kekaisaran yang besar. Jangan tidak tahu berterima kasih. Ya, jika kau tidak ingin hamil, jangan halangi orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kakak, sumpal mulutnya. Seni kehamilan pengganti akan diterapkan mulai hari ini. Cepat. C'est Lama, Paduka, Semua Tiga Ratus Selir. Sekarang hamil. Ayo pergi. Cepat. Cepatlah. Cepat. Melody. Me. Melody. Melody. Nyonya, aku rasa aku juga hamil. Nyonya, mereka bilang semua, dayang istana harus meminumnya. Jadi mereka menyeretku ikut. Dewey. Nyonya, Anda mau kemana? Nyonya, berkat metode rahasia selir agung Peratku, tidak terasa, sakit sama sekali sekarang. Tapi pelayan rendahanku, yang menjerit setiap malam, membuatku pusing. Fire Kuberidaho, dengan kehamilan pengganti, hal terpenting adalah menjaganya. Terikat seperti anjing di sisimu setiap saat. Dewey. Kau tidak boleh masuk. Dewey. Hendikan ilmu hitamu. Mencampuri urusan orang lain lagi? Jika aku tidak menghentikannya, apakah kau akan membunuhku hari ini? Dewey, kita berdua wanita dan berstatus tinggi. Bagaimana kita bisa menganiaya wanita lain? Menganiaya? Apakah kau yakin aku yang menganiaya mereka? Akulah yang rela melayani Paduka sekalian. Adikku perlu sekolah, Yang Mulia baik hati. Selama aku meminjamkan rahimku pada Yang Mulia, dia akan memberiku imbalan. Kekeon. Lihat. Ini adalah transaksi yang adil. Bagaimana bisa perut wanita menjadi transaksi? Mengapa tidak? APA, bisakah kau memberinya makan? Atau bisakah kau mengirim adik laki-lakinya ke sekolah? Ayo bodoh. Tidak ada bedanya antara daging manusia dan daging babi. Tidak ada yang tidak bisa diperdagangkan. Tidak cukup. Membunuh hanya satu. Tidak cukup. Mari kita hapus semua tentang yang terjadi sebelumnya. Baik? Mengapa kau tidak bergabung denganku dalam melanjutkan garis keturunan Paduka?
Kalau begitu aku perlu kau mengatur agar aku bisa menghabiskan malam dengan kaisar. Yang mulia, apakah Anda benar-benar akan menghabiskan malam dengan kaisar? Bukankah Anda selalu berkata, Anda paling membenci kaisar bajingan itu? Saya harus. TAPI. Ini bukan mengorbankan diri saya. Melody. Ini adalah peta terowongan drainase yang telah kami gali selama setahun terakhir. Saya menyalin 300 peta ini. Yang mulia, apa yang Anda coba lakukan? Melody. Ketika waktunya tiba, kau tunggu aku di luar. Dimengerti. Bagaimana bisa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Selir Yun sangat cantik. Paduka, jangan hanya memilih Dwi lagi. Pilih aku juga, ya? Baiklah. Paduka, lebih lambat. Anda menyakiti saya. Berbicara tentang Selir Yun, wanita gila ini, bagaimana dia tiba-tiba? Beruba Begitubaniak. Paduka, Anda membuat saya sangat kesakitan. Yang mulia sedang dilayani dengan baik. Itu hanya menunjukkan bahwa wanita berbeda di ranjang. Jean Gangangu. Waktu menyenangkan yang mulia. Ayo pergi. Paduka, apakah Anda lelah? Tapi aku tidak. Penjaga. Yang mulia, seperti yang Anda perintahkan, masalah ini telah diurus. Saya memberi Marikapita. Kami menempatkan tong peledak di sepanjang jalan utama. Di istana. Istana seharusnya, sebagian besar hancur sekarang. Ayo Mengapa kamu masih di sini? Melody, bukankah kamu memberi mereka peta? Saya melakukannya, tapi... Nona Waria, kami menunggumu. Ya, menunggumu, betapa ributnya. Kita akan ketahuan. Bagaimana jika kita ketahuan? Ada begitu banyak dari kita. Mengapa kita harus takut pada para bangsawan itu? Tepat sekali. Kami tidak ingin menggunakan terowongan. Kami akan secara terbuka membakar tempat ini. Ya, bakar semuanya. Oh, ayo pergi. Apakah kamu gila? Semuanya sudah fajar.